Salam, salam. Selamat datang kembali di kelas mineralogi dan kristalografi. Hari ini kita akan membahas seperti yang saya janjikan sebelumnya. Saya akan share tentang bagaimana cara mempergunakan software Vesta. Nah, Vesta ini kepanjangannya adalah Visualization for Electronic and Structural Analysis. Nah, ini softwarenya free ya, bebas biaya. Jadi ini di apa namanya di apa nam- di boleh disebar asal dipergunakan untuk kepentingan akademik seperti itu ya. Dan menurut saya Vesta ini adalah software yang sangat-sangat menurut saya sangat luar biasa sekali ya, karena eh, meskipun dia gratis tapi kemampuan kegunaannya untuk memvisualisasikan struktur atom dan juga memvisualisasikan direction dan plane itu sangat-sangat membantu sekali ya, karena ketika kita belajar tentang kristal atau susunan atom itu adalah lebih mudah mempelajarinya jika dalam bentuk tiga dimensi. Karena dalam bentuk tiga dimensi itu kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Karena kalau misalnya hanya menggunakan dua dimensi itu harus menerangkan dengan menggunakan kata-kata kan atau tulisan yang banyak, sehingga kadang juga orang kesulitan untuk memahami kata-kata yang banyak tersebut. Akan lebih mudah jika mempergunakan visualisasi. Oke, sekarang kita langsung saja ke tahap awal. Saya ingin semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini untuk mencoba ya, dan tolong dipergunakan sepanjang mengikuti mata kuliah mineralogi dan kristalografi ini. Oke, sekarang kita langsung saja menuju ke websitenya. Websitenya itu alamatnya saya akan share di deskripsi video di YouTube. Jadi kalian bisa klik di situ langsung. Nah, sekarang saya akan langsung coba ke websitenya. Oke, nah jadi websitenya ini ya, jpmineral.org. Itu saya sudah berikan linknya di deskripsi YouTube. Silakan kalian klik itu, nanti kalian akan dibawa langsung ke sini. Nah, kemudian ini softwarenya ada dua jenis. Nah, ini sebelum kalian download, usahakan kalian membaca dulu license agreement-nya ya. Jadi di sini ada license-nya. Di sini bunyinya adalah this software is distributed free of charge for academic. Jadi kalau untuk kebutuhan akademik itu tidak dipungut biaya ya. Untuk akademik, selain itu juga untuk scientific, educational, and non-commercial users. Users belonging to commercial enterprise may also use this software at no cost until a license for business users is established. Permission to use this software is hereby granted under the following condition. Nah, jadi di sini jika untuk suatu nanti untuk nantinya jika misalnya ada aturan yang baru tentang ini, mungkin nanti akan ada mungkin ya kemungkinan di masa depan akan ada kemungkinan ini akan dipungut biaya, tapi itu kita tidak tahu kapannya gitu. Nah, untuk yang menggunakannya yang sekarang itu harus memenuhi beberapa kondisi. Di kondisi di sini misalnya adalah ketika kita ini ya, saya bacakan coba. Drawings produced by Vesta may be used in any publications provided that its use is explicitly acknowledged a suitable reference for Vesta. Jadi ketika kalian misalnya mendapatkan gambar atau membuat gambar dengan menggunakan software ini, dan kemudian kalian akan mempublikasikan gambar yang kalian buat dengan menggunakan Vesta ini, mohon untuk
memasukkan referensi di referensi Vesta ini dengan yang ini ya. Nanti kalian bisa ke websitenya, kemudian kalian bisa lihat nanti di sini kalian bisa copy paste ini. Jadi kalian kalau misalnya kalian membuat gambar dengan menggunakan software ini, nanti kalian terus kemudian kalian akan mempublikasikan itu kan, kalian akan menulis referensinya ya. Tolong dituliskan salah satunya adalah dari orang yang telah membuat software ini, yaitu K Moma dan F Izumi. Nah, ini kalian bisa copy paste ini ya nanti ya. Kemudian jangan meredistribusikan file ini langsung begitu saja, langsung disebar begitu saja. Kalau kecuali kalian sudah mendapatkan izin dari pembuat softwarenya. Nah, dalam hal ini saya juga tidak langsung mendistribusikan ke kalian. Saya meminta kalian untuk datang ke website ini, kemudian kalian download dan kalian baca sendiri ya, ini license-nya. Kemudian kalian download sendiri dan kalian pergunakan sebijaksana mungkin. Oke, demikian saja. Untuk yang kasus saya sudah mendownloadnya. Di sini Vesta ini untuk Windows yang ada yang untuk 32 bit dan 64 bit. Kalau kalian mempergunakan Apple, kalian bisa download yang Vesta versi untuk yang Apple ya. Kemudian ada juga yang untuk Linux. Nah, di sini saya mempergunakan yang untuk versi Windows, itu yang 64. Ini saya download yang ini. Oke. Nah, ketika kalian sudah mendownload, itu nanti kalian, itu kan dalam versi zip ya, kalian nanti tinggal unzip. Kemudian itu bisa langsung dipakai. Jadi bisa langsung dipakai tanpa ada proses installnya ya. Jadi kalian buka zipnya, kemudian cari yang file application-nya, itu kalian klik 2 kali, kalian akan langsung bisa mempergunakan software-nya. Jadi seperti ini tampilannya ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan untuk software Vesta yang akan jadi topik kita hari ini, tentang bagaimana cara mempergunakan software ini. Oke, untuk awalnya akan saya tunjukkan ya step by stepnya bagaimana caranya kita membuat strukturnya ya, struktur dari material yang kita observasi, yang ingin kita analisis, seperti itulah ya. Oke, jadi awalnya kalian harus awalnya kita akan membuat new structure di sini ya, new structure ini. Nah, di sini ada beberapa tab ya, masing-masing tabnya bisa diisi, namun tidak wajib untuk diisi semuanya. Di sini yang pertama adalah fase, ini wajib ya untuk yang pertama ini ya, fase. Jadi ada beberapa kasus, jadi material itu tidak hanya memiliki satu fase saja, jadi ada beberapa fase. Untuk yang kasus sekarang kita mempergunakan satu fase saja, yaitu ini saya namai dengan fasenya misal iron ya, atau NaCl seperti aja. Nah, ini kadang-kadang ada ini. Nah, kemudian di sini kalian bisa, ini adalah fitur di mana kalian bisa memposisikan, kalau misalnya ya lebih dari satu fase, kalian bisa memposisikan fase keduanya terhadap fase pertama. Tapi untuk kasus yang sekarang kita nggak usah mikirin itu dulu ya. Sekarang kita melihat material kita adalah terdiri dari satu fase. Jadi ini bisa di skip dulu, nanti mungkin suatu saat nanti kalau misalnya kalian perlu untuk kasus 2 fase, kalian bisa mencoba bagian ini. Tinggal kalian coba saja otak-atik ya gitu, nggak usah takut gitu. Oke, sekarang yang tab untuk fase sudah selesai. Kita masuk ke yang kedua, yaitu unit cell. Nah, di sini unit cell kan seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Unit cell itu pertama kita harus memilih ya di antara 7 sistem kristal. 7 sistem kristal yang terdiri dari kubik, tetragonal, ortorombik, heksagonal, trigonal, monoklinik, dan triklinik. Di sini ada pilihannya
Ini untuk yang kolom pertama, itu kalian pilih dulu kalian mau apa gitu ya. Untuk yang sekarang mungkin yang paling simple kita coba untuk kubik dulu saja. Kita klik kubik, kemudian di sini ada space groupnya. Space groupnya ada banyak di sini ya. Nah, untuk yang kubik itu hanya kalian bisa memilih yang ini. Jadi kan space group itu ada 230 ya. Nah, di sini untuk yang kubik itu adalah termasuk space group dari 195 sampai 230. Nah, untuk detail maksudnya apa ini ya dari yang apa space group ini, karena saya belum menjelaskan, jadi kita tidak usah dipikirkan dulu ya tentang apa namanya yang ada simetri-simetrinya. Jadi sebenarnya 2 3 ini kan ada tiga digit ya, 3 digit, 3 karakter. Jadi P, 2 dan 3. Untuk karakter yang pertama itu adalah untuk menyatakan jenis lattice-nya. Jadi apakah lattice kalian itu primitif atau lattice-nya itu body center atau lattice-nya itu face center atau bisa juga single side center. Nah, yang untuk sekarang kita pikirkan saja hanya yang di karakter pertamanya saja. Jadi yang kalau misalnya kalian saya ingin membuat yang simple kubik, misalkan kubiknya ada banyak nih ya. Kubik itu ada 3 jenis. Ya 3 jenis. Jadi yang simple, yang primitif, kemudian yang face center, kemudian yang body center. Nah, kalau kalian mau membuat yang primitif itu adalah kubik yang paling sederhana. Itu dengan simbol, kalian pilih dengan simbol P. Kemudian yang 2 karakter terakhir itu tidak usah dipikirkan. Itu nanti akan kita pergunakan setelah kalian mengambil mata kuliah yang bukan mata kuliah, setelah kalian menonton video saya tentang simetri nanti ya. Oke, jadi untuk kasus saya akan memberikan contoh dulu untuk yang primitif, yang simple banget kubiknya. Jadi kubiknya itu hanya ya paling simple lah intinya ya. Jadi P itu adalah primitif. Saya pilih yang ini, kemudian di sini pilihannya hanya ada 1. Nah, kemudian saya juga sudah menjelaskan tentang parameter ya. Jadi lattice parameter. Jadi parameter lattice itu ada A, B dan C, yaitu kalau misalnya itu seperti panjang sisinya ya, sisi dari unit sel kalian. Nah, untuk kasus kemudian juga ada parameter yang lainnya adalah alfa, beta dan gamma, itu adalah sudut antara tadi yang panjang sisinya itu. Jadi ada sisi A, sisi B dan sisi C. Kemudian nih alfa ini adalah sudut antara B dengan C. Kemudian beta itu adalah sudut antara A dengan C. Kemudian gamma itu adalah sudut antara A dengan B. Nah, untuk kasus yang kubik itu alfa, beta dan gamma itu sudah pasti sama, kemudian harus sama dengan 90 derajat. Oleh karena itu di sini kita tidak bisa mengedit karena kubik itu sudah pasti karakteristiknya seperti ini, kita tidak boleh mengubah. Nah, kita hanya bisa mengubah di A-nya saja. Nah, di sini ketika kita merubah A-nya, maka B dan C itu otomatis akan mengikuti karena syarat dari kubik adalah A sama dengan B sama dengan C. Tapi besarnya itu bebas. Kita mau berapa angstrom itu bebas. Mau berapanya, tapi nanti A, B dan C harus selalu sama besarnya gitu loh. Kalau misalnya 3 angstrom berarti B, kalau A-nya 3 angstrom berarti B-nya 3 angstrom, C-nya 3 angstrom juga. Kalau A-nya 4 angstrom berarti B dan C juga 4 angstrom. Seperti itu ya. Untuk sekarang kita pakai 1 angstrom saja sebagai contoh. Nah, ini saya kemudian setelah di tab unit cell-nya selesai, kita masuk ke tab selanjutnya. Nah, unit cell itu kan adalah seperti tempat kita untuk meletakkan, ini istilahnya adalah motif ya. Kenapa saya sebut motif? Karena mungkin dalam pikiran kalian adalah unit cell-nya sudah ada. Unit cell itu adalah tempat untuk meletakkan atom. Karena sebelum-sebelumnya saya selalu menggunakan contohnya adalah meletakkan atom di unit cell-nya ya. Tapi sebenarnya tidak terbatas untuk atom saja. Jadi semuanya jadi atom, molekul atau senyawa itu juga bisa gitu. Nah, di sini diaturnya adalah di struktur parameter. Nah, di struktur parameter ini kalian bisa meletakkan atom atau senyawa
dan molekul gitu loh. Nah, untuk sekarang kasusnya kita tekan yang new ini, kita akan meletakkan atom kita di posisi 0, 0 dan 0. Jadi ada sistem koordinat ada x, y, z ya. Nah, itu di 0, 0, 0 di originnya. Nah, kemudian di sini bisa diklik simbol ini untuk memilih atom apa yang kita pergunakan gitu. Untuk kasus saya akan coba mempergunakan Fe ya. Fe ini. Nah, udah itu aja. Nah, kalau misalnya kalian ingin mempergunakan, tadi saya bilang bahwa di motif ini tidak hanya atom, tidak hanya atom saja. Jadi boleh molekul atau senyawa. Nah, kalau kalian mau menggunakan molekul, berarti nanti kalian tambah satu lagi atau berapa misalnya molekul yang perlu gitu. Kalau misalnya perlu 3 atom, silahkan new-nya munculkan sebanyak yang kalian perlu gitu. Untuk kasus yang sekarang saya hanya pergunakan satu saja jenis atomnya gitu, yaitu Fe. Nanti saya akan contohkan yang kasusnya mempergunakan molekul ya. Oke, sampai situ saja. 3 tab ini yang penting, yaitu fase, unit cell, dan struktur parameter. Hanya itu saja yang umumnya pergunakan. Nanti kalau misalnya kalian ada memerlukan yang mengisi yang volumetric data sama crystal shape, itu dipersilahkan. Nanti kalian bisa coba. Untuk yang sekarang saya hanya akan menjelaskan untuk 3 tab ini saja. Oke, kalau kita udah selesai, kita tekan klik OK-nya. Nanti di sini yang kalian buat akan ada di sini. Ini adalah atomnya, kemudian ini juga atomnya itu tersusun seperti ini berdasarkan unit cell yang kalian pergunakan tadi. Sekarang kan tidak terlihat unit cellnya ya. Kita coba untuk zoom out. Jadi ini ada fitur untuk zoom in dan zoom out ya. Jadi kalau misalnya plus dia akan mendekat, kalau misalnya negatif minus dia akan menjauh. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian ingin memutar-mutarnya, silakan pakai ini, klik kiri di sini, kemudian diputar sesuka kalian. Seperti itu ya. Nah, sekarang menurut saya karena ini belum unit cell-nya tidak terlihat ya karena tertutup oleh atomnya, kalian bisa mengatur ukuran dari atom kalian dengan mengedit bagian objek ini, di objek, kemudian bagian sini itu ada radius ya, dalam unitnya angstrom. Itu adalah jari-jari dari atom kalian. Karena tadi saya milih Fe, jadi jari-jarinya itu adalah 1,26 angstrom. Nah, untuk kasus misalnya kalian visualisasi untuk kasus yang realnya, kalian nggak boleh sebenarnya merubah ini gitu ya, karena ini kan jari-jari atom dan jari-jari atom itu dimana-mana selalu sama harusnya ya. Tapi untuk kasus ini karena saya ingin melihat unit cell-nya, untuk analisis unit cell-nya, saya sengaja kecilin gitu, nggak apa-apa. Misalnya saya jadikan, biasanya saya suka nyamannya pakai 0,5. Nah, jadi seperti ini, jadi terlihat unit cell-nya jadi sekarang. Ini unit cell-nya ya, jadi bentuknya kubik, dimana besarnya 1 angstrom semuanya ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini yang parameter A sebesar ini tuh ditunjukkan dengan panah yang warna merah. Kemudian yang di sini tuh adalah B-nya itu dengan panah warna hijau. Kemudian yang ke atas ini C ini dengan warna biru. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang sudah dapat ininya, sudah kita membuat struktur. Ini namanya adalah unit cell yang sudah ada motifnya, yaitu motifnya itu tadi atom Fe. Selanjutnya apa lagi ya? Oke, sebelumnya juga saya sudah menjelaskan tentang pentingnya direction ya dan juga plane. Nah, di sini dengan menggunakan Vesta ini kita bisa memvisualisasikan bagaimana sih memvisualisasikan plane dan direction. Untuk sekarang saya akan bahas dulu yang direction dulu ya. Bagaimana cara untuk membuat direction. Oke. Sebelumnya saya ingin menjelaskan lagi sedikit tentang direction. Direction itu kan dia adalah seperti vektor ya, seperti vektor. Jadi dia punya vektor itu kan dia punya arah dan juga punya besarnya ya, magnitudenya. Nah, tapi istilahnya yang dipergunakan di kristalografi dia adalah menggunakan istilah direction gitu. Jadi seakan-akan dia itu komponennya hanya komponen direction gitu, nggak ada magnitudenya, nggak ada besarnya. Tapi mungkin untuk kasus software ini direction itu disebut dengan vektor gitu. Jadi
kita ikuti saja ya, maksudnya ikuti saja yang apa namanya softwarenya, meskipun di apa notasi dalam kristalografi biasanya disebut dengan istilah direction, tapi di sini kita jangan bingung gitu ketika kok nggak ada ya pilihannya untuk membuat direction ya, adanya membuat vektor gitu. Kalian nggak usah jangan apa namanya ikuti saja yang softwarenya gitu loh. Jadi asal yang penting kan kita sudah tahu bahwa sebenarnya notasinya itu adalah direction di sini, tapi untuk di softwarenya mereka menggunakan istilah vektor. Kita ikuti saja. Jadi di sini kalau untuk membuat direction atau vektor ya, saya sebutnya dengan vektor saja sekarang ya. Di sini kalian bisa bikin di edit. Nah, di sini edit. Kemudian di sini ada vectors ya. Di sini vectors ini adalah untuk membuat tadi yang direction itu. Di sini sebutannya adalah vektor. Oke, kita untuk pertama bikin di sini dulu. Jadi kita klik yang bagian new ini ya, di sini. Nah, kalian bisa bikin vektor yang kalian mau itu seperti apa gitu ya. Sebelumnya saya biasanya mengedit yang radius ini nih, karena radius ini adalah untuk mengatur seberapa apa namanya diameter dari bukan diameter, jari-jari dari panahnya. Jadi ini kan kita akan membuat vektor ya. Vektor itu biasanya direpresentasikan dengan panah gitu ya. Nah, panahnya ini punya jari-jari gitu. Nah, kita bisa atur di bagian radius. Saya biasanya supaya gampang biar gampang ngelihatnya, saya biasanya radiusnya saya kecilin gitu. Biasanya 0,2. Saya pakai 0,2. Kemudian di sini yang apa namanya? Apa sih? Baris pertama itu yang untuk kalian masukkan index Miller of direction-nya gitu. Misalnya index Miller of direction-nya kita kan sebelumnya dicontohin 111, 100, 010 atau 001 gitu, dan direpresentasikan dengan notasi U, V dan W ya. Kemudian ini kurungnya ya, jangan lupa ini kurungnya adalah kurung yang kotak seperti itu ya. Sebagai contoh awal mungkin kita bisa pakai 100 gitu ya. Kan ini kalian sudah tahu, sudah terbiasa dengan 100 gitu ya. 100 berarti dia komponennya adalah 1A dalam arah X gitu ya, koordinat X. Jadi nanti kalian bisa membayangkannya. Oke, kemudian kita coba saja. Oke, nah setelah vektornya jadi, kita harus meletakkannya di dalam unit cell kita. Ini kan unit cell kita ya. Kita meletakkannya bisa kita taruh di sini. Kita bisa tentukan originnya, maksudnya si ekor dari vektornya atau directionnya. Kita bisa letakkan di mana aja yang kita mau di sini, mau di sini atau di sini atau di sini, terserah gitu ya. Kalau kasus saya biasanya taruhnya di originnya unit cell itu loh. Kalau misalnya kalian lihat di sini ya, ini kan koordinatnya. Berarti titik 000-nya itu di sini. Kalau bisa lihat dari sini ya. Ini titik 00-nya di atom ini. Nah, kita gimana cara milih untuk biar ditaruh di sini vektornya? Kita klik di ini tadi yang apa namanya kotak untuk vektor. Kemudian kita klik di individual atoms. Nah, ini adalah 8 atom kita. Ini kan ada 8 atom ya. Atasnya 4, bawahnya 4. Ya. Nah, ada 8 kan, ini ada 8 juga atomnya. Nah, saya ingin yang atom yang ini ya. Lihat ini ya, ada di original 000. Saya klik 2 kali, klik kiri 2 kali. Nah, sampai dia ada apa namanya? Highlight seperti ini. Nanti dia otomatis di sini juga akan di highlight gitu ya. Nah, ini atomnya berarti. Nah, sekarang saya akan meletakkan vektornya ke atom ini. Gimana caranya adalah saya klik ini dulu atomnya, atom ini. Kemudian saya ngeklik vektornya, terus kemudian saya klik set. Nah, satunya ini pindah ke sini. Jadi si vektornya sekarang sudah ada di atom ini. Kita lihat ya sekarang ya. Nah, ini sudah ada di sini. Ini ya vektornya, ini yang merah ini. Nah, tapi kan kelihatannya masih jelek ya ini ya. Nah, ini saya masih bisa edit lagi. Saya biasanya biar bagus, terus saya edit. Kalau misalnya mau edit lagi tentang vektor yang tadi kita buat, kita bisa klik vektornya, kemudian edit.
Itu saya biasanya penetrate atomnya saya tidak dicentang. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia tadi kan kelewatan sini ya. Jadi kalau misalnya penetrate-nya tidak dicentang, dia tuh nggak akan melewati atomnya gitu. Dia hanya di sini saja. Nah, kemudian ini panjangnya sampai sini aja ya. Menurut saya nggak, masih belum jelas. Saya biar biar lebih jelas ini arahnya kemana. Ini kan karena kayak apa namanya, si kepala dari kepala dari panahnya ini kayak ketutup sama si atom ini gitu. Nah, kalau kayak gini saya bisa men-setting supaya vektor ini bisa lebih panjang gitu. Nah, gimana cara biar lebih panjang? Itu adalah dengan mengatur magnitudenya. Kan tadi ini vektor ya, vektor itu punya arah dan magnitudenya. Untuk arah kita tadi udah tentukan dengan 100 tadi. Tapi untuk magnitudenya kita belum atur kan. Nah, di sini bisa diatur ininya, edit lagi, kemudian ke vektor. Kemudian klik vektor kita, kemudian diedit. Kemudian di sini adalah modulus ya. Modulus itu sama dengan tadi apa namanya, magnitud ya, besarnya. Ini kan satu ya, saya coba jadikan dua. Kemudian tadi udah segitu dulu ya. Coba oke dulu, kemudian oke. Nah, ini seharusnya jadi lebih panjang sekarang. Nah, kan jadi lebih panjang ya. Gitu. Nah, sekarang jadi clear ini. Terlihat apa namanya? Ini adalah direction 100. Jadi dia satu dalam arah X sini ya. Kemudian 0 dalam arah Y dan 0 dalam arah Z. Jadi hanya ke sini saja. Ke arah sininya nggak ada, ke arah atasnya juga nggak ada. Nah, gimana? Ini kan terlalu besar ya menurut saya. Kalau menurut kalian ini masih terlalu besar panahnya, masih bisa dikecilin. Jadi bukan modulusnya yang kita perkecil ya, tapi radiusnya. Kalau modulus itu adalah panjangnya, kalau radius itu jari-jari dari apa namanya, panahnya itu. Jadi edit vektor, kemudian klik vektornya, edit, kemudian jari-jarinya ini radiusnya kita kecilin misalnya 0,1 gitu ya. Nah, jadi lebih bagus kelihatannya kalau menurut saya ya. Kalau misalnya pakai ukuran 1. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mempergunakan ukuran direction yang lain? Bisa kalian rubah, edit vektornya sini. Ini saya edit, saya rubah arahnya gitu. Jadi tadi awalnya kan 100 atau 200 sama aja sebenarnya. Ini karena kalau modulusnya kita rubah, ini otomatis si apa namanya, si direction si vektornya akan berubah ini angka ini. Tapi sebenarnya untuk 100 200 itu arahnya sama gitu. Hanya modulusnya saja yang berubah. Sekarang kita coba rubah arahnya ya. Kita sekarang main arah saja dulu. Kita ingin coba arahnya 1 1 1 gitu. 1 1 1. Ini kita lihat oke. Nah, dia akan arahnya seperti ini. Nah, kan ini nggak begitu kelihatannya. Kita tembuskan saja dianya. Jadi kita perbesar magnitudenya, modulusnya. Karena satu ya, saya biasanya 2. Nah, ini kalau misalnya saya pencet 2, itu dia berubah ininya. Tapi ini tidak akan merubah arah. Ini hanya merubah si apa, modulusnya saja, tapi arahnya tetap tuh. Saya lihat ya. Nah, arahnya tetap, hanya bertambah panjang saja ininya. Ini menurut saya masih kurang ya, masih kurang panjang. Jadi saya masih bisa tambah panjangin lagi. Sekarang ini dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi kan kita masang 1 1 1 ya. Jadi 1 1 itu adalah artinya dia ada komponen 1A dalam arah sini ya, dalam arah X. Ini harusnya ada X, Y sama Z ya. Jadi 1 dalam arah X atau 1A dalam arah X, kemudian 1B dalam arah Y, kemudian 1C dalam arah Z gitu ya. Nah, jadi dia nanti resultan, karena kita bergerak sini, ke sini, kemudian ke sini, maka resultannya adalah vektor ini. Oke, itu saja tentang direction ya. Oh ya, kemudian kegunaan direction lain lagi adalah ketika kita ingin melihat apa namanya, point of view dari suatu material gitu ya, suatu point of view. Oke, sekarang vektornya kita hapus saja supaya tidak menghalangi. Cara menghapus vektornya, ini kita klik aja vektornya, kemudian delete ya. Nah, kemudian saya ingin melihat point of view gitu ya. Point of view dari 100 gitu misalnya. Jadi point of view itu adalah gunanya kita melihat apa namanya? Melihat
unit cell kita dari arah tertentu gitu, dari arah tertentu. Kita nggak bisa bilang, oh saya ingin unit cellnya dari arah kiri, dari arah kanan, dari arah atas, bawah, nggak bisa seperti itu. Kita harus menyebutkan dengan menggunakan notasi gitu. Kita menggunakan angka. Nah, angka ini kita adalah menggunakan index Miller of direction namanya. Nah, di sini kita bisa atur nih. Oh, saya kan ini bisa sebenarnya kan bisa dilihat dari segala macam arah ya ini. Waduh, ngelag. Oh, ini nge-lag misalnya. Oh. Nah, jadi di sini kan kita ingin lihat, oh, saya ingin lihat dari arah sini, arah atau arah sini atau arah sini. Itu kan kayak kayak masih apa namanya, nggak bisa precise gitu, kita ngelihat dari arah mananya gitu ya. Jadi kubik itu bisa ini ada sangkut pautnya dengan simetri ya. Kadang-kadang untuk melihat simetri kita harus melihat dari point of view tertentu gitu ya. Kalau misalnya untuk simetri yang apa 4 volt, kita harusnya lihat dari point of view seperti ini gitu. Kalau untuk yang 3 volt kita lihat dari sini. Kemudian kalau yang 2 volt kita harus dari sini. Nah, kan kita nggak mungkin bilang, oh, dari sini nih, dari sini gitu. Nggak bisa kan seperti itu kan. Kita harus menggunakan angka gitu ya. Nah, itulah kegunaan dari salah satu kegunaan dari direction gitu, itu untuk kita mengatakan, oh, saya ingin melihat dari arah 100, berarti kita melihatnya, kalau misalnya kita bilang melihat dari 100 berarti yang ini. Nah, karena 100 itu kan panahnya itu dari situ sampai keluar ini ya. Ini ya sejajar dengan yang merah ini ya, yang merah A ini ya. Nah, ini 100, terus ketika kita bilang, oh, dari 111, berarti oke, kita coba aja ya. Misalnya dari 111 kita bikin dulu saja ini vektor 111-nya. Coba ini vektor new 111, kemudian radiusnya 0,1, modulusnya 3, ini. Nah, ini kemudian taruh di sini saja. Nah, jadi ketika kita bilang, oh, saya mau melihat dari point of view 111 nih, maka nanti itu si panah ini harus menuju arah mata kita gitu. Jadi dia akan seperti ini penampakannya. Nah, gini ya. Harus seperti ini. Ketika kita bilang, oh, saya mau lihat dari 111, maka kubiknya akan terlihat dari arah seperti ini. Kalau misalnya kita lihat dari arah 100, berarti harusnya kita harus nah, kalau misalnya kita bilang, oh, saya mau lihat dari 100, berarti nanti direction 100-nya itu harus paralel dengan mata kita, searah dengan mata kita seperti ini. Nah, jadi nanti ketika kita bilang, oh, saya mau lihat dari 100, dia kubiknya akan seperti ini gitu loh. Gitu. Nah, tadi kan kita menentukan manual ya. Kita bikin supaya panahnya ini, si vektor ini supaya sejajar dengan mata kita ya. Tapi di software ini kita bisa dengan otomatis gitu. Jadi misalnya saya secara randomnya taruhnya ya. Jadi seperti ini ya. Ini dari point of view-nya kan nggak jelas dari mana ya. Tapi ketika saya menggunakan, saya bisa nih supaya langsung otomatis bisa langsung, saya ingin dari point of view 100. Nah, di sini bisa di sini ya. Kita lihat ini style, kemudian ke bawah di sini ada orientation ya. Orientation, kalian klik project along UVW-nya ya. Jadi nanti point of view-nya menggunakan direction tadi. Kemudian kalian tulis, oh, saya mau lihat dari 100. Di sini tulis 100. Nah, kalau misalnya saya apply, berarti dia otomatis nanti yang kubik ini akan dilihat dari arah 100. Kalau saya apply, nah, itu kan ya. Lihat ini tadi panahnya ya. Arah ke arah kita sekarang kan. Ya kan? Nah, kalau misalnya 111, ini kita klik sini 111. Nah, seperti ini. Dari sini dia kelihatannya. Kemudian kalau misalnya 110, sini. Seperti itu ya. Nah, jadi begitu tadi kegunaan yang direction ya. Untuk yang direction. Kita hapus saja sekarang directionnya, vektornya kita hapus. Kalau kalian mohon dicoba di rumah. Ini kalian bisa coba-coba klik-kliknya.
ikutin dulu ini cara yang saya, kemudian terserah kalian mau coba otak-atik tempat yang lain. Oke, demikian tadi yang tentang direction. Kemudian untuk plane sekarang, cara membuat plane itu ada di sini ya, edit, kemudian lattice planes. Nah, lattice planes ini ya, sini kalian bisa buat new, di sini new, kemudian kalian bisa bikin lattice plane yang kalian suka gitu. Jadi misalnya 111 gitu kan sudah ada ya, kita sudah sempat latihan dengan menggunakan 11 ya. Lattice planes new 111. Kalian bisa edit dari sini, klik di sini, kemudian tulis 1, klik lagi di sini, klik 1. Nah, ini nanti akan dibuatkan 111. Ini plane-nya ya. Tuh. Nah, kemudian plane ini kan dia punya apa namanya? Sebenarnya ketika kalian bikin plane 111 itu nggak cuman plane ini, tidak hanya ada satu plane ini saja gitu loh. Jadi sebenarnya ada banyak plane-nya. Kemudian ada jarak antar plane, ini kan plane 111 ya. Jadi ada yang namanya d-spacing namanya. D-spacing. Itu adalah jarak antar plane. Jarak antar plane. Jadi notasinya adalah seperti ini biasanya menggunakannya. Nah, ini D ini adalah adalah spacing antar plane gitu ya. Nah, kalau plane yang kita yang tadi kan 111 ya. Nah, dia tuh punya apa namanya? Jaraknya gitu. Jarak 111 itu untuk kubik itu ditentukannya dengan menggunakan rumus ini gitu. Kalau misalnya kita ingin mencari jarak antara plane tadi yang 111 kan, kita bisa mempergunakan rumus ini. Nah, kan tadi kita udah tahu ya HKL untuk plane. Oh ya, saya lupa mencoba ini ya. Ini kan plane ya. Plane itu enggak apa notasinya, bukan UVW ya, UVW bukan itu ya, tapi menggunakan HKL. Ini ya, bisa kalian lihat di sini H, K sama L ya. Nah, jadi di sini misalnya kalian mencari jarak antara plane 111 dengan plane 11 lainnya gitu. Kan saya bilang tadi, ketika kalian membuat plane 111 itu enggak hanya terbentuk satu saja plane-nya gitu. Ada banyak plane 111 gitu ya yang membentuk apa namanya? Ada banyak lah pokoknya sejajar gitu, tapi ada jaraknya. Nah, jarak ini adalah D itu gitu. D spacing. Nah, untuk kasus yang untuk kasus yang kubik itu, kubik tertentu ya dengan lattice parameter tertentu, itu rumusnya adalah seperti ini gitu. 1/D kuadrat itu sama dengan H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat. Kalau H-nya kan kalian udah tahu kan, artinya kita kan plane-nya adalah plane 111 kan, berarti kalian masukin di sini H-nya 1, K-nya 1, L-nya 1. Kemudian A-nya ini adalah lattice parameter tadi, yaitu panjang kubiknya, panjang sisi kubiknya. Kalian masukkan berapa nilainya gitu. Untuk kasus kita tadi kan 1 angstrom. Jadi nanti masukin 1 angstrom, ini 1. Jadi nanti apa namanya? Kan D-nya berarti sama dengan 1/3 ya berarti ya. Berarti akar 1/3 harusnya. Ini kan ya. 1 ini 1 tambah 1 tambah 1 kan 3-an, berarti akar 1/3. Nah, jadi nantinya kita bisa tahu jaraknya akar 1/3 tadi berapa ya? Nah, akar nggak ada akar ya di sini. Ya, intinya akar 0,3 ya. Sih nggak ada sih. Menurutnya sih nggak ada sih. Hmm. 0,3 akar. Ini 0,547 ya.
0,547. Jadi ini misalnya kita bikin lattice plane-nya. Itu kemudian new 0, nah ini untuk seri keduanya ini kan tadi jaraknya kita sudah tahu ya tadi dengan menggunakan rumus itu adalah 0,577 ya. Nah kemudian kita bikin seri kedua ini tinggal jadiin 2 gitu, nanti dia akan membentuk yang apa namanya plane keduanya. Nah ini jaraknya nih, ini jarak antar plane-nya nih, ini yang dinamakan D tadi. Nah itu berbeda untuk setiap material itu karena tergantung dari lattice parameternya, yaitu lattice parameternya kan A itu ya gitu ya. Jadi demikian itu cara membuat plane-nya ya. Dan ingat kalian rumus ini berbeda-beda untuk apa namanya untuk setiap sistem itu berbeda ya. Jadi untuk kubik itu rumusnya seperti ini, kalau untuk tetragonal rumusnya seperti ini ya. Tapi rata-rata masih apa yang kita perlukan itu sama gitu. Jadi H-nya berapa, K-nya berapa, L-nya berapa. Nah, ini lattice parameternya kan untuk tetragonal dia beda ya. Jadi A sama dengan B tapi tidak sama dengan C gitu. Jadi di sini C-nya ada gitu. Kalian harus mempertimbangkan C-nya di sini. Kalau ortorombik itu kan A, B, C-nya beda ya. Jadi itu beda-beda di sini dimasukin. Nah, kemudian untuk heksagonal juga masih HKL ya isinya ya, HKL. A nama C-nya di sini. Kemudian nah untuk heksagonal memang tidak akan dimasukkan sudutnya, padahal sebenarnya sudutnya beda ya di sini ya. Karena di sini udah memperhitungkan sudut itu gitu. 120 itu sudah pasti. Trigonal seperti ini nih, kalian bisa cek di nanti ya. Nah, ini kan cos di sini udah mulai ada alfanya nih. Di trigonal kan di trigonal itu kan tidak tentu berapa alfa, beta dan gamanya ya di trigonal ya. Meskipun alfa sama dengan beta sama dengan gamma, tapi kan tidak tahu besarnya berapa ya. Maka dari situ di sini muncul komponen alfanya gitu. Dan monoklinik seperti ini. Ini rumus ini saya dapatkan dari buku Elements of X-ray Diffraction gitu ya, karangan dari Kuliti, B-Day Kuliti. Nah, kemudian ini adalah triklinik. Wah, ini triklinik itu panjang ya rumusnya ya. Jadi rumusnya seperti ini dan setiap dari S, ini S-nya adalah rumusnya seperti ini. Kemudian V-nya itu adalah volume ya, dan volumenya adalah seperti ini untuk triklinik. Oke, demikian tadi tentang plane ya, plane-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba apa lagi ya? Ini untuk kasus yang ini kelihatan unit cell ya. Jadi kalian sebenarnya bisa biar kalian tambah jumlah dari atom kalian gitu kan. Kalian misalnya ingin nunjukin misalnya geometri dari si plane-nya gitu ya. Di sini kan kelihatan plane-nya kayak bentuk segitiga ya, padahal sebenarnya aslinya nggak segitiga gitu ya. Jadi sebenarnya plane itu memanjang di segala ini. Dia bentuknya nggak segini karena ini dalam satu unit cell aja, jadi dia bentuknya seperti segitiga gitu ya. Jadi misalnya kalian ingin memperbanyak atomnya gitu ya, nggak cuma 8 gitu. Dan juga nih unit cell-nya kan 1 ya nih. Unit cell itu sebenarnya di dalam material itu unit maksudnya nggak 1 unit cell gitu. Jadi ada banyak unit cell-nya gitu. Unit cell-nya itu ada banyak. Di sini kita bisa menunjukkan banyak unit cell-nya asal kita tambah gitu jumlah atomnya. Jadi kalian klik objek, kemudian boundary. Nah, kemudian di sini kalian tambah gitu. Jadi atom dalam arah X negatif, dalam X positif gitu kan. Sekarang itu masih X positifnya 1, Y positifnya 1, Z positifnya 1 gitu. Jadi ini originnya kan. X-nya 1 atom aja. Kemudian Y-nya 1 atom saja. Kemudian Z-nya 1 atom saja gitu. Kemudian ini menyusul karena sejajar kan ya. Kalau misalnya kalian mau nambah nih, kan ada 1 ya. Mau tambahin lagi di sini nih. X-nya dalam arah X ada 1 atom lagi. Ini kalian tambahin jadi 2 gitu. Di apply. Nah, jadi 2 aja sekarang. Nah, di sini kan awalnya kan kita tutup saja ini ya. Plane-nya nggak bisa nggak dilihatin ya. Gimana cara menghilangkan plane? Nah, ini
Slicesnya bisa di object, kemudian ada atoms, ada slicesnya. Slices itu plane-nya ya, kita bisa menghilangkan di sini ya. Nah, ini kalian bisa lihat ketika saya memanjangkan dalam arah X itu nambah lagi nih atomnya dari 0 ini 1, 2 ini. X-nya ada 2 atom jadinya dalam arah X. Kemudian kalau misalnya dalam arah Y, ini kan Y-nya di sini ya. Kalian selalu berpegang teguh sama ini nih. Ini arah B-nya di sini ya. Jadi arah Y-nya tuh yang ini. Sini ya. Ini baru 1 nih. 1. Kalau kalian mempanjangin nih, ini tambah 2. Lihat hasilnya, apply. Nah, ini atomnya tambah sini. Ini yang Z ini masih 1 aja nih ya. Ini nolnya, kemudian ini tambah 1 atom. Kita tambahin aja Z jadi 2. Apply. Jadi banyak nih sekarang. Seperti itu ya. Untuk menambah atom. Kemudian ini kan baru untuk ini atom-atomnya ada banyak nih, tapi unit selnya kenapa cuman ini aja gitu loh. Nah, jadi kita bisa ngatur biar unit selnya terlihat banyak juga. Jadi object, properties, general. Kemudian kita lihat di ini ya, di bagian unit cell di sini. Line-nya kalian tunjukkan awalnya single unit cell ya, hanya satu unit cellnya. Sekarang kalian kita buat semua unit cell. All unit cell. Jadi seperti ini ya, semua unit cellnya terlihat sekarang. Nah, kemudian kalau misalnya kalian kok kayak kurang bagus ya, kan kalian biasanya membuat gambar ini untuk kalian nanti tunjukkan ke apa namanya, ke peneliti lain gitu, untuk oh ini seperti ini nih bentuknya gitu ya. Terus kalian pengen biar terlihat lebih menarik gitu kan, ini secara lebih jelas gitu. Itu kalian bisa ini view bukan object, properties, general. Kemudian di unit cell kalian line width-nya kalian bisa besarin gitu, jadi 3 biar lebih tebal. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa edit seperti ini. Nah, ya demikian tadi. Nah, kalau misalnya kita munculkan si apa namanya, si plane-nya tadi, dia seperti ini. Nah, ya seperti ini ya. Nah, jadi plane-nya itu sebenarnya enggak. Nah, ini kan baru muncul untuk yang ini aja ya, 2 plane ini ya. Sebenarnya di dunia nyata dia plane itu ada banyak gitu. Ini gini sampai ya sebesar material itu gitu, menutupi ruang. Jadi kalau misalnya mau ditambahin lagi plane-nya supaya mendekati real, tambah lagi new, kemudian satu lagi sama seperti ini. Dan 3. Nah, jadi ada banyak ya, lihat sekarang bentuknya mulai berbeda kan? Kemudian tambah lagi misalnya, saya bisa copy lagi nih. Nah, ini jadi ini 3 ya, ini jadi 4. Gitu ya jadinya ya. Nah, jadi ada banyak sekarang plane-nya. Seperti ini kondisi realnya gitu, ada banyak plane-nya, dan di plane-plane ini nanti ada jarak-jaraknya itu, jarak. Jadi untuk kasus yang plane 111 itu jaraknya itu tadi 1,1547 angstrom. Ini 1,1. Kok salah ya? 0,57 harusnya. 0,57. Ini 0,57. Oh iya, dikali 2 ya ini ya. Ini kali 4 ya, seperti ini ya. Jadi jarak dari apa namanya, sini ini sebenarnya ada plane juga, itu 0,547. Kemudian jarak dari ini origin ke yang kesininya itu ya 2 kali dari 0,547 gitu. Dan ini 3 kalinya dari 0,547, ini 4 kalinya 0,547, seperti itu ya.
Oke, demikian saja untuk yang pembuatan direction sama plane. Kemudian saya juga akan tunjukkan untuk kasus kita membuat apa namanya. Saya balikin dulu saja. Boundary-nya ini kembaliin ke awal satu. Kemudian plane-nya saya hapus saja, udah nggak dipakai lagi ya. Terus tinggal hilangin. Oke, tadi itu untuk kasus kubik ya. Kalau misalnya kalian mau bikin yang lain, apa kubik yang lain, sistem kristal yang lain, silakan kalian bisa mengganti nanti di edit, kemudian unit cell gitu ya. Di sini kalian akan bisa muncul di sini. Sekarang kita coba ke membuat, kalau misalnya tadi kan ini atomnya satu ya, atomnya hanya satu. Kalau misalnya kita ingin membuat atom yang lain, itu bisa gitu. Bukan atom yang lain, maksudnya motifnya itu tidak hanya terdiri dari satu atom. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu tentang istilah-istilahnya ini ya, kalian harus tahu istilahnya. Jadi saya sudah siapkan satu ini ya. Nah, di sini jadi apa namanya, step by stepnya itu adalah seperti ini. Kita di material itu adalah kita harus buat dulu, namanya itu istilahnya adalah kristal lattice ya. Jadi kristal lattice itu belum ada atomnya, itu belum ada atom atau molekulnya, dia hanya berupa titik-titik saja gitu. Titik-titik ini adalah tempat di mana kita meletakkan atom atau molekul gitu. Nah, ini namanya kristal lattice. Titik-titik ini namanya kristal lattice. Kemudian kita bisa milih nih motifnya mau apa. Nah, ini sebutannya motif ya, motifnya itu mau apa. Bisa hanya berupa atom saja. Nah, kalau misalnya kita pilih, kalau misalnya motifnya adalah berupa atom, nah atom-atom ini akan kita letakkan di lattice itu. Di lattice itu, jadi jadinya seperti ini. Jadi semua, nah ini sudah seperti ini, itu bukan kristal lattice lagi namanya. Ini sudah menjadi kristal structure. Nah, sekarang kalau misalnya kita, saya nggak mau atom nih, saya mau meletakkan yang lain. Material saya itu terdiri dari susunan molekul atau senyawa gitu ya. Itu kita coba hilangin dan kita coba masukkan seperti ini motifnya. Jadi ada atom yang besar, kemudian ada atom lagi yang kecil, misalnya ini ya contohnya, misalnya seperti kayak NaCl gitu kan, sodium chloride. Dan nanti jadinya seperti ini gitu, ketika diletakkan di dalam kristal lattice-nya. Jadi kristal strukturnya akan seperti ini gitu. Nah, kalian harus tahu sebutannya ya. Kristal lattice itu adalah apa namanya, susunan titik-titiknya, posisi-posisinya, tapi tanpa ada atom atau molekulnya, hanya posisinya saja gitu. Nah, ini kristal lattice namanya. Nah, tapi ketika kita sudah memasukkan motifnya, itu sudah sebutannya menjadi crystal structure. Tolong diingat ini apa namanya, istilah-istilah ini ya, motif, crystal structure, crystal lattice. Nah, kemudian nanti udah jadi crystal structure ini kan nanti kita akan bikin garis-garisnya gitu ya, menjadiin kubik atau jadiin apa gitu ya. Itu jadi unit cell, nanti satu kotaknya itu jadi unit cell. Nah, seperti itu ya tadi ya. Oke, jadi misalnya kita mau buat seperti itu, kita bisa nih, kalau mau buat kan tadi motifnya adalah satu atom ya, berarti kalau misalnya mau buat motifnya dua atom, kita bisa edit di sini, edit data, bukan fase, di unit cell ya, di sini. Unit cellnya masih sama, tapi kan kita ingin ganti motifnya itu ada di bagian struktur parameter. Nah, tadi kan atom kita hanya satu ya, Fe saja. Kita mau tambahin nih, misalnya apa ya, ada atom lain, misalnya ini saya ngasal aja nih, contoh aja nih ya, karbon misalnya. Ini nah, jadi kita taruh di sini nih. Nah, ini sekarang karbonnya lagi posisinya adalah sama posisinya dengan iron ini nih, di 000, kan nggak mungkin ada suatu atom berada di dalam atom lain gitu ya. Jadi di sini saya selalu harus posisikan nih, ini saya asal aja contoh aja, misalnya posisinya adalah 0,5
dari arah X dalam komponen arah X, 0,5 komponen arah Y, dan 0,5 komponen arah Z. Nah, seperti ini. Ketika di OK kan, dia seperti ini. Ini karbonnya gede sekali, kita kecilkan ya. Atom ini ya anggap 0,25. Nah, dia posisinya di 0,5 dalam arah ini X, 0,5 arah Y, 0,5 arah Z. Nah, sekarang kita coba dibanyakin ya atomnya ya. Nanti kita akan mulai ngelihat. Jadi sebenarnya ini atom karbon ini milik yang ini nih, atom yang ini. Yang ini enggak, sebenarnya ada juga, dia punya juga, tapi nggak kita liatin gitu loh. Cara kita melihatinnya adalah kita harus membesarkan, memperbanyak jumlah atomnya gitu. Karena di sini yang dilihatkan hanya yang di dalam unit cell ini. Jadi kalau misalnya kita besarin ini 0, misalnya jadi 3 deh. Ini 3, ini juga 3. Kita apply. Nah, kita bisa lihat. Nah, itu atom-atom ini adalah unit cell, kristal struktur yang mana motifnya itu adalah satu atom Fe dan satu atom karbon. Motifnya itu seperti ini jadinya. Oke, penampakannya seperti ini. Ya. Nah, ini kalian bisa bikin sendiri ya. Tadi kasusnya kita bikin sendiri. Ada kasusnya kita bisa mendownload saja gitu dari internet. Ada orang sudah menyusun, sudah membuat kristal strukturnya yang sudah jadi gitu. Kita bisa mendownload yang buatan orang lain gitu. Karena ini kan juga harusnya kan ini kan science ya. Science itu di mana-mana juga harusnya struktur tuh ya, kalau misalnya komposisinya sama ya harusnya strukturnya sama gitu. Kita boleh mempergunakan data mereka gitu yang mereka buat. Kalau misalnya mau sih kita bisa nanti kalau misalnya kita publikasi ya, kalau misalnya kita mempergunakan data mereka ya mungkin baiknya ya kita cantumkan itu di acknowledgement-nya atau di referensinya gitu ya. Nah, saya akan contohkan gimana cara mendownload file ini. Jadi file di Vesta itu kalian kan tadi kasusnya kita bikin sendiri ya. Nah, kalau misalnya mau pakai kerjaan orang lain itu bisa di-download. Nah, itu formatnya adalah .cif gitu ya. Nah, itu kita bisa cari di internet. Nah, saya biasa ada banyak sebenarnya website yang menyediakan database ini. Bukan banyak, maksudnya ada, nggak cuma satu ya. Nanti kalian bisa coba cek-cek cari-cari gitu ya, CIF gitu ya. Tapi yang saya biasanya suka pakai itu yang ini, Crystallography Open Database ini. Nanti linknya saya akan kasih juga di deskripsi videonya. Nah, saya biasanya pakai yang di sini. Nanti kalian search nih, klik ada search di sini, search. Nah, misalnya saya pingin nyari sodium chloride gitu ya, garam dapur. Nah, saya tinggal klik di teks ini. Jadi ini kalau kalian tahu COD ID, saya sih nggak tahu sih ya. Nah, kalau misalnya kalian cuma tahu namanya, misalnya di sini aja di teks ini. Nah, kalau sudah ada di send. Nah, nanti mereka akan menunjukkan banyak hasil gitu ya. Nah, ini ada banyak hasilnya. Ini datanya sudah dipublikasi loh ini. Di Akta Kristallographica, kemudian Akta Kristallography ini. Nah, ini adalah dari paper, ini adalah data CIF yang dipergunakan di paper ini gitu. Nah, kalian cari di ini nih, ini CIF. Nah, ini adalah kalian klik ini nanti akan di-downloadkan data untuk Vesta yang untuk material yang di sini yang dipergunakan di publikasi ini gitu. Kalau saya misalnya contohnya cari yang paling sederhana gitu, yang formulanya adalah paling simple kan, sodium chloride ini kan Cl sama Na ya. Ini simple. Kalau yang lainnya kan dia strukturnya sama tapi dia mempergunakan komposisi elemennya beda gitu, lebih complicated, jadi susah untuk melihat gitu. Saya biasanya cari yang untuk kasus mengajar gitu ya, kan saya cari yang paling simple. Ini yang paling simple menurut saya. Jadi ini adalah karyanya punya Abraham SC Bernstein JL gitu ya. Ini saya klik di sini CIF, ini dia akan download otomatis. Oh, ini saya download, taruh di sini. Nah, ini formatnya CIF file ya.
Kemudian saya buka desktopnya. Nah ini ya, ini dia filenya. Ini tinggal kita drag saja ke Vesta kita. Sini klik terus di drag. Nah, ini langsung jadi. Ini adalah file punya tadi Abraham. Gitu. Ini kan Abraham. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa melihat yang mana sodium, mana kloride-nya gitu. Kita bisa label, ini klik di sini label. Nah, itu sodiumnya ya. Yang ini. Kemudian yang kloride-nya yang kecil. Seperti itu ya. Demikian. Itu sih tadi tentang kalau saya sudah menjelaskan tadi gimana kita buat sendiri, kemudian cara buat direction sama plane-nya, kemudian bagaimana cara kita mendownload dari internet gitu ya. Nah, selain itu oh ya, kita juga bisa untuk mensimplify gitu ya. Kita menghapus atom-atom yang kita rasa aduh nih kayak dihapus saja biar kita lebih gampang ngelihatnya gitu ya. Bisa kalian klik yang ini nih, yang select ini, klik ini, terus kalian drag mana yang mau di highlight, yang mana mau dihapus, kemudian tekan delete. Nah, ini dia dihilangkan. Ini untuk kasus yang banyak ya. Kalau misalnya untuk kasus yang satu persatu gitu bisa juga gitu. Misalnya kalau misalnya satu persatu kalian bisa pakai yang panah yang ini gitu. Terus klik 2 kali di atomnya. Nah, nanti di highlight dia, di highlight gitu ya. Ini kalau klik 2 kali, nah di highlight, tekan delete dia akan hilang. Ininya saya hilangin dulu. Komponennya hilang. Kemudian ini klik delete. Tapi saya kalau biar lebih cepat biasanya pakai yang select itu. Pakai yang select ini ya. Ini sudah hapus. Nah, jadi bisa kelihatan lebih simpel dia gitu. Nah, gini ya. Nah, ini kreasi dari Abraham tadi, seorang peneliti juga. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa kan ini pengidentifikasian dari suatu material itu kan biasanya menggunakan X-ray ya. Nah, di sini kita bisa membuat simulasi X-ray gitu. Jadi gimana sih X-ray dari, kalau misalnya saya punya material dengan kristal struktur seperti ini nih. Kalau misalnya di X-ray, kira-kira dia pattern itu akan seperti apa ya? Ini bisa disimulasikan di software ini gitu. Jadi di bagian yang utilities, kemudian kalian ke powder diffraction pattern. Nah, di sini udah ada nih ininya axis XY-nya ya. Jadi Y-nya itu intensity, X-nya itu 2 theta ya. Nanti akan dijelaskan gitu maksudnya di video selanjutnya tentang Bragg's law itu ya. Nah, jadi kalian atur dulu conditionnya nih. Nah, condition ini maksudnya apa? Condition ini adalah kalian menembakkan X-ray kalian gitu. Di sini kalau sebelum kalian apa-apakan itu dia mempergunakan 2 X-ray. Dua sumber X-ray. Yang panjang gelombangnya yang pertama itu 1,54059, terus panjang gelombang kedua 1,54432. Saya biasanya pakai hanya satu sumber saja. Nah, satu sumber X-ray. Nah, kemudian yang ini untuk yang baris kedua, baris pertama kan jumlah X-ray-nya. Baris kedua itu adalah panjang gelombang dari X-ray-nya. Jadi di sini kasusnya 1,54059 angstrom. Kemudian relatif intensity-nya saya biasanya pakai 1 sih, nggak pernah rubah. Jadi kalau kalian mau coba-coba silahkan kalian rubah nilainya ini. Saya biasanya hanya merubah nilai panjang gelombangnya saja gitu loh. Nah, kenapa penting ya? Menurut saya sih saya highlight ini ya, untuk yang panjang gelombang ini penting sekali ya. Karena kalau kalian merubah panjang gelombangnya, ketika kalian menembakkan kristal kalian dengan X-ray dengan panjang gelombang yang berbeda, itu nanti hasilnya itu akan berbeda gitu, hasil XRD-nya.
hasil hasil pattern itu akan berbeda. Saya akan contohkan nih ya. Ini kan saya menggunakan kondisinya seperti ini ya. Saya menggunakan satu sumber, di mana sumber X-ray-nya itu dengan panjang gelombang 1,54059. Saya akan plot, kemudian calculate. Nah, calculate-nya nanti akan menjalankan kondisi ini. Nah, dia akan mendapatkan pattern seperti ini ya. Patternnya itu seperti ini. Sekarang saya akan buktikan ketika kita menggunakan panjang gelombang yang berbeda, ini patternnya akan berbeda gitu. Sekarang kondisinya saya rubah, ganti dengan X-ray dengan panjang gelombang yang lebih pendek gitu ya. Jadi high energy, energinya tinggi. Misalnya anggap 1 angstrom. Kita lihat yang tadi ya, kita calculate. Nanti ini plot yang lama ya, ini masih plot yang lama yang dengan menggunakan panjang gelombang 1,54 itu. Sekarang akan saya calculate dengan menggunakan panjang gelombang 1 angstrom saja, dia akan hasilnya seperti ini. Nah, berbeda kan? Nah, itu yang harus kalian lihat gitu. Itu yang harus kalian pahami, kalian camkan gitu. Jadi ketika kalian nanti membandingkan, saya meng-X-ray ini, terus kalian ingin membandingkan dengan di database kalian harus pastikan dulu X-ray kalian menggunakan panjang gelombang berapa gitu. Baru bisa dibandingkan dengan database, dan cari database-nya yang panjang gelombangnya sama dengan panjang gelombang yang kalian pakai. Jangan sampai berbeda, karena kalau X-ray-nya panjang gelombangnya berbeda, maka hasil X-ray-nya juga akan berbeda. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon kalian coba ya ininya. Oh ya, saya lupa ini mengatakan ini agak penting juga, powder diffraction. Nah, ini peak ini kalian bisa cek di sini nih, di reflection ini ya. Itu akan terlihat nih peak yang ini tuh punya siapa ini. Peak yang ini akan ada di antara 20 nih ya. Ini punya plane apa? Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya artinya adalah intensitas yang terjadi ketika X-ray-nya dipantulkan oleh suatu plane ya, suatu plane tertentu. Nah, plane itu kan ada banyak tadi kan, ada bisa 111, ada 100, 010, 001 kan. Nah, ini itu intensity ini yang terjadi ketika dipantulkan oleh plane apa. Ini kalian bisa lihat di sini nih. Ini lihat ya, dia kan terjadi di 2 theta 20 ya. 2 theta 20. Ini 2 theta mana? Nah, ini 2 theta 20 ini kan. Berarti dia plane apa nih? Plane-nya 200. Jadi yang ini adalah plane 200. Gimana kalau yang ini nih? Ini kan sekitaran 29 mungkin ya. Ini punya plane berapa? 29 kan? 2 theta 29, ini 29 ya. Punya plane siapa? 220. Jadi ini adalah 220. Ini 200. Ini yang lainnya kalian bisa cek sendiri di sini di reflection ini. Gitu ya. Ya, jadi itu saja yang saya jelaskan sekarang. Jadi sebenarnya masih ada ya fungsi-fungsi lainnya. Jadi kalau misalnya mau kalian rotate itu ya, ini misalnya rotate 1 kali klik ini adalah 10 degree, ini bisa. Jadi masih banyak sebenarnya, ada fitur-fiturnya di sini. Kalian bisa cek sendiri. Yang tadi saya jelaskan itu adalah step by stepnya untuk bisa dari awalnya kita membuat strukturnya sampai kita bisa menghasilkan X-ray diffractionnya gitu. Itu saja dulu yang saya akan ajarkan. Kalian mohon untuk mempergunakannya sebijak mungkin ya. Kalian coba-coba gitu. Oh, saya mau coba material ini nih. Coba ini dibuat gitu ya. Di otak-atik saja gitu, suka kalian bikin direction apa tuh, untuk juga sekalian memahami kalian, untuk biar kalian familiar membaca direction, Miller index of direction dan Miller index of plane. Itu kalian biasakan gitu. Kalian buat iseng-iseng, bikin coba direction 123, 110, 103 gitu, atau plane-nya gitu. Kalian harus menjadi familiar dengan sering-sering mempergunakan software ini. Oke, demikian saja yang saya ingin sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Dan jika kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, mohon dicatat untuk nanti disampaikan di kelas diskusi kita. Oke, demikian saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Oke,
Demikian saja, terima kasih.